Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku semua, siswa-siswi baru di SMP Negeri 1 Cirengas. Selamat datang. Pada saat ini Ibu akan memberikan materi. Namun sebelum itu ada baiknya kita perkenalkan dulu. Tak kenal maka tak sayang ya. Nama Ibu Etik Atika yang saat ini akan membawakan materi yaitu mengenai tata krama atau etika. Baik, sebelum kita lanjutkan, tidak lupa puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan ridhonya kita bisa berkumpul meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu secara langsung kalau COVID ini sudah selesai. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, akan kita mulai materi tentang tata krama itu. Pengertian dari tata krama adalah suatu sikap sopan santun seseorang yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nama lain dari tata krama adalah adab, etiket atau etika, norma, adat dan aturan. Baiklah, satu persatu akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah adab. Kita harus memiliki adab, artinya sikap dalam kehidupan sehari-hari, memiliki adab yang baik. Apalagi sebagai anak pelajar, ya tentunya adab ini harus kita perhatikan. Ketika kalian masih duduk di bangku SD, mungkin secara sikap perilaku kalian belum begitu baik sekali. Mudah-mudahan kalian dengan masuk ke jenjang SMP yang lebih tinggi ini, kalian akan lebih memperhatikan masalah adab ini. Kemudian etiket atau etika. Etika itu dalam pergaulan kita sehari-hari tentunya ini sangat diperlukan sekali. Sebab tidak sedikit anak yang tidak memiliki etika yang baik, baik dalam bahasa, perkataan, atau dalam sikapnya. Kemudian norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan. Aturan itu di mana ada aturan, misalkan atau contoh norma di sekolah, norma di masyarakat, kalian tempat tinggal. Itu tentu berbeda. Jangan kalian samakan perilaku sikap kalian ketika kalian di rumah, kemudian kalian bergaul dengan teman, tentunya ada perbedaan. Ya, tidak sama. Harus kita bisa membedakan mana norma yang harus kita perbaiki atau harus kita lakukan. Kemudian adat. Adat istiadat itu adalah aturan, ya, aturan atau kebiasaan. Dalam satu daerah memiliki adat yang berbeda. Contoh kalau kita lah jangan jauh-jauh. Kalau kita adat etika orang Sunda, biasanya jauh lebih lembut, bahasa sopan santunnya juga lebih, bahasanya beda dengan bahasa-bahasa dari daerah lain. Pokoknya orang Sunda itu lebih lembah lembut saja. Contohnya kita kalau berbicara dengan orang yang lebih dewasa harus bersikap seperti apa, kita berbicara dengan orang tua harus seperti apa, gitu ya. Kemudian aturan. Aturan itu yang harus kita taati. Contoh, ketika kalian nanti masuk di SMPN 1 Cirengas ini, tentu ada aturan-aturan yang harus kalian perhatikan. Jangan semaunya, ya. Karena sekolah kita memiliki aturan yang sudah ditentukan. Salah satunya baik dalam berpakaian, itu ada aturannya. Tidak semaunya kalian mau berpakaian apa saja, ya. Kalau dari 6 hari itu, hari Senin pakai pakaian apa, hari Selasa pakai pakaian apa, dan selanjutnya. Kemudian aturan-aturan yang lain yang mesti kalian ikuti di sini.
Kalau saja kalian tidak mengikuti aturan, tentunya akan kena dengan sanksi yang ada di sini yang sudah ditentukan oleh sekolah kita. Kemudian penerapan tata krama. Penerapan tata krama itu meliputi diantaranya adalah saat makan dan minum, saat mau dan sesudah tidur, saat berjalan, bermain, dan belajar. Kemudian bergaul dengan orang di bawah kita usianya sama, kemudian sesama dan yang lebih tua. Baik, Ibu satu persatu akan lebih jelaskan lagi. Sebagai seorang muslim, tentunya kita selalu memperhatikan ini ya, karena agama kita mengajarkan bagaimana cara melakukan hal-hal ini tentu sudah diajarkan. Mungkin bisa saja kalian dari sejak kalian di dalam atau bukan di dalam, ketika kalian masuk sekolah TK saja ini sudah diajarkan, atau kalian di rumah masing-masing ini juga sudah diajarkan. Salah satunya adalah saat makan dan minum. Saat makan dan minum itu memiliki tata krama yang harus kita perhatikan. Contoh, ketika makan, agama Islam atau Islam mengajarkan kita tidak boleh sambil berdiri. Begitupun juga saat minum. Ada aturannya. Kenapa? Karena menurut Islam kalau makan dan minum itu adalah seperti diajarkan, itu adalah aturan atau perbuatan setan. Kalian tentunya sudah tahu tentang hal ini. Kemudian secara dari segi kesehatan, kalau kita makan dan minum sambil berdiri itu secara kesehatan ini juga tidak baik. Kenapa Islam melarang? Tentunya ada hubungannya juga dengan kesehatan. Kemudian saat mau dan sudah tidur. Sebagai seorang muslim, tidur itu tidak langsung blok, misalkan langsung ngorok ya. Yang bagus itu kalian belajarlah, kalau yang belum memulai misalkan sekarang berwudulah terlebih dahulu. Itu asal Islam itu mengajarkan seperti itu. Untuk apa? Supaya kita bersih, kemudian dalam keadaan tenang ya, tidak gelisah. Itu saat mau tidur. Kemudian dalam tidurnya pun bagaimana caranya? Orang Islam itu selalu memperhatikan bagaimana cara tidur yang baik itu. Posisi juga kita perhatikan. Ada cara sunnah Rasul menghadap ke kiblat, kemudian bagaimana posisinya, tidak seenaknya. Kemudian sesudah tidur atau bangun tidur, kita tidak lantas ketika bangun langsung berdiri dan langsung berangkat atau pergi. Orang muslim itu tentunya ketika mendengar azan saja kita langsung bangun tidur, itu yang diucapkan adalah doa. Sama halnya seperti sebelum tidur tadi, kita harus diawali dengan doa dulu. Bangun tidur juga diawali dengan doa ya. Nah, itu adalah cara etika yang baik menurut aturan Islam, karena yang kita pegang aturan itu. Kemudian saat berjalan, bermain, dan belajar. Saat berjalan ya, tentunya kita jangan berjalan seenaknya. Kita ada aturannya. Kalau berjalan di sebelah atau di pinggir, di sebelah kanan atau sebelah kiri, tentu kita tidak di tengah-tengah. Kemudian bermain juga ada aturannya. Kemudian dalam belajar, jangan sambil belajar sambil bermain ya, itu tidak baik. Jadi heureuy bahasa Sunda namanya, tidak baik itu yang seperti itu. Ada etikanya. Belajar yang serius itu yang bagus itu seperti apa. Kemudian dalam pergaulan dengan orang dewasa, dengan orang di bawah kita, ada yang seusianya kita atau lebih dari usianya lebih tua dari kita. Kita harus memperhatikan itu. Kalau misalkan kita bergaul dengan orang yang di bawah kita, tentunya usianya, kita harus bahasanya penyayang. Itu contoh kepada adik kita. Mungkin kalau jangan jauh-jauh, yang di rumah saja dulu ya. Penyayang, memberi contoh. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, itu dalam bergaul. Kemudian dengan sesama, kalau dengan sesama kalian ya seusia kalian, ngobrol. Tapi tetap menggunakan etika cara ngobrol yang baik itu seperti apa. Jangan sekali-kali menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk diucapkan.
Nah, ibu sering sekali mendengar kalau anak-anak sekarang itu bahasanya sudah tidak terkontrol lagi. Yang seharusnya bahasa itu tidak diucapkan, malah diucapkannya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Kenapa menjadi kebiasaan? Karena memang bahasa kaliannya mungkin seperti itu. Kebiasaan itu sedikit demi sedikit harus kalian buang. Jangan kalian pelihara. Ingat itu ya. Kemudian yang lebih tua, apalagi kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sekali-kali kita ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, bahasanya melihat muka. Melihat mukanya saja sudah tidak boleh. Itu adalah etika. Kita harus tunduk, kemudian ngobrolnya menggunakan bahasa yang jauh lebih sopan. Jangan sekali lagi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, bahasanya sama dengan bahasa yang digunakan untuk sesama dengan teman kita. Itu tidak baik. Nah, kemudian selanjutnya tata krama, hal sederhana yang wajib diajarkan ya, atau kita lakukan dalam sehari-hari kita. Berkata sopan seperti yang tadi ibu telah katakan. Misalkan mengucapkan terima kasih. Bagaimana cara mengucapkan terima kasih? Ketika kita mendapat bantuan atau apa dari teman kita, jangan lupa kita selalu mengucapkan terima kasih. Atau orang tua memberikan sesuatu kepada kita, meskipun orang tua, kita harus tetap mengucapkan terima kasih dengan cara yang sopan, lembut. Jangan sampai kita mendapat bantuan atau pemberian dari orang lain, kita lupa untuk berterima kasih. Itu tidak baik ya. Kemudian santun, mempunyai rasa peduli terhadap orang lain. Nah, ini dibiasakan, rasa empati bahasanya ya. Ketika kita melihat penderitaan atau bagaimana dengan teman kita, maka kita harus memiliki rasa empati ini. Di antaranya ya kita tentunya adalah dengan menolongnya atau memberikan solusi ketika teman kita mendapatkan satu masalah atau musibah. Jangan lantas kita suka ketika kita melihat teman kita mendapat musibah ya, kita merasa senang. Itu salah. Yang harus kita lakukan tentunya adalah, ini kembali lagi sebagai seorang muslim yang baik, kita itu harus merasa peduli dengan teman kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu, itu mungkin diantaranya. Kemudian mengucapkan permisi atau maaf. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mau masuk ke ruangan atau kalau kita berjalan, kemudian di jalan itu ada orang lain. Nah, kayaknya yang seperti ini sudah jarang sekali ya Ibu lihat mengucapkan permisi itu. Apalagi yang kalau misalkan kalian pulang ke rumah-rumahnya yang gang ya. Biasanya banyak orang-orang di sana, orang-orang yang lebih tua dari kalian. Kalian itu jangan selonong boy, bahasanya apa selonong boy itu? Ya, meskipun bahasa Sunda namanya karena hidungna, kita tidak mengucapkan apa-apa. Yang pertama itu harus kalian ucapkan itu permisi, atau bahasa Sunda yang digunakan adalah punten. Sebelum kita lewat harus itu diucapkan. Nah, ya. Jangan lupa, apalagi kalau kalian pakai seragam, itu. Nanti itu mereka itu menilai kok seorang pelajar itu seperti itu. Justru kita harus memperlihatkan, apalagi kalau menggunakan seragam. Kita menjaga nama baik sekolah kita gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengetuk pintu sebelum masuk. Kita tidak boleh tadi bilang lagi selonong boy, langsung masuk saja. Contoh, kalau kalian mau masuk ke dalam kelas, ketika pintu sudah tertutup atau ada guru di dalam, meskipun tidak ada guru juga sama. Ketika mau masuk itu diketuk dulu pintunya. Kalau di rumah juga sama ya, ke kamar orang tua kalian. Kalau misalkan lagi ada di dalam atau kalian dari luar, pintu tertutup sama. Dan tentunya bilang salam ya. Assalamualaikum itu jangan lupa. Yang kelima, tidak mengolok-olok orang lain. Bagaimana mengolok-olok orang lain itu? Mengolok-olok orang lain itu semisal begini ya. Ketika teman kita, ada bukan musibah ya bahasanya, atau di kelas kita bermain dengan mereka, kadang-kadang kebanyakan sekali ibu perhatikan
teman-teman itu menjadi olokan, menyebut-nyebut nama orang tua. Itu yang paling sering ibu perhatikan, dan kasus ini sering terulang-ulang, ya, berulang-ulang. Ketika menyebutkan pekerjaan orang tua atau ya bagaimana, itu tidak baik untuk diucapkan. Jangan sekali-kali kita berolok-olok orang lain, itu tidak baik. Kemudian menawarkan bantuan. Ketika kita melihat teman kita dalam kesulitan, ya, sekali lagi, ketika kita melihat teman kita atau siapapun di sekeliling kita yang memerlukan bantuan kita, jangan sungkan-sungkan kita untuk mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Apa yang bisa saya bantu untuk mereka? Sekemampuan kita saja, ya. Sekemampuan kita saja. Nah, itu harus ditanamkan dalam diri kita. Kemudian yang ketujuh, tidak mudah marah atau cemberut. Nah, mudah marah itu ya, misalkan nanti nih ada teman-teman di kelas, kita bicaranya di kelas aja. Untuk mendapatkan teman-teman itu, apalagi teman baru nanti, tentunya kita harus mempelajari, ya, mempelajari sikap dari satu kelas itu. Nah, kita akan bisa menilai nanti atau melihat. Nah, di sini kadang-kadang ada teman yang sifatnya pemarah atau gampang ngambek bahasanya. Kita jangan termasuk yang begitu. Sedikit-sedikit kita harus memperhatikan sikap kita. Kalau teman kita bercanda, tentunya ada yang menerima, tapi kadang-kadang ada juga yang lekas marah kalau tadi berhubungan dengan diolok-olok, tentunya ini ya, gampang cemberut bahasanya. Kita harus bisa menahan diri bahasanya begitu. Kemudian cium tangan kepada orang tua. Nah, ini cium tangan kepada orang tua itu kalau di rumah sebelum berangkat atau sebelum pergian, nah ini harus kalian lakukan. Ini adalah ajaran Islam yang mesti kita lakukan. Kalau di sekolah ya tentunya kepada ibu bapak guru. Jangan sampai kalian membeda-bedakan. Ketika kita bertemu dengan guru nanti di sekolah, ini tidak mengajar di kelas saya, tidak cium tangan. Harus cium tangan, karena orang tua di sekolah adalah tentunya guru. Pengganti orang tua di sekolah adalah guru kalian semua. Nah, mungkin ini ketika ini salah satu contoh, ya, ibu bapak guru meskipun tidak berdiri atau tidak langsung bertatap muka dengan kalian, tapi kalau kalian melihat mereka di sekitar lingkungan sekolah, ada baiknya kalian itu harus, ya, jangan sampai bertemu dengan guru. Nah, ini jangankan di luar sekolah, dalam lingkungan sekolah pun banyak anak yang masih kurang sadar. Ketika bertemu dengan guru itu sama sekali tidak saling menyapa. Tentunya ya kita harus ucapkan salam. Setelah itu kita kemudian berjabat tangan. Itu kita ambil berkahnya dari situ. Kemudian nanti kalau misalkan bertemu di luar juga sama dengan ibu bapak guru atau dengan bukan guru sekolah saja, ya, bukan sekolah yang sekarang, nanti kalian bertemu dengan guru SD kalian, dengan guru ngaji, kemudian guru TK, itu kalian jangan bilang kalau mereka itu bahasanya ini mah udah bekas guru saya. Guru itu tidak ada bekasnya sampai kapanpun. Kalian hampiri, nah kalian harus berjabat tangan atau beri salam, gitu ya. Mungkin itu saja yang berkaitan dengan tata krama atau etika. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat buat kalian sebagai pembekalan nanti ketika kalian masuk di SMPN Negeri 1 Cirenghas. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mari kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita cepat, ya, keluar dari wabah COVID-19 ini, dan kita sudah merindukan kalau kita ingin bertatap muka langsung di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.